Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Karani Justisi Nur Latifah, peserta Latsar CPNS dari BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 16, Kelompok 1, tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi anti korupsi yang saya buat dalam mind map. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat mind map berikut. Anti korupsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sadar anti korupsi, dan yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Yang pertama kita akan bahas yaitu mulai dari sadar anti korupsi. Dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi bersifat pula dalam jangka panjang. Selanjutnya kita membahas pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Selanjutnya dari segi tindak pidana korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 1999, Jir Nomor Undang-Undang 20 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Nomor Undang-Undang Nomor 371. Dan selanjutnya ada niat, semangat, komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh pada spiritual accountability. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan yang terakhir, Indonesia bebas dari korupsi. Level komitmen yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Kemudian kita beralih kepada materi selanjutnya dari anti korupsi, yaitu semakin jauh dari korupsi. Semakin jauh dari korupsi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tunas integritas dan bangun sistem integritas. Tunas integritas terdiri dari 4 cakupan, yaitu tunas integritas, 2. Identifikasi nilai dasar anti korupsi, 3. Penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi, dan terakhir penanaman nilai integritas. Tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka, pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Adapun peran tunas integritas antara lain yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. 2. Membangun sistem integritas dan mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Identifikasi nilai dasar anti korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9. Adil. Kemudian penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Saat ini, setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya, nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya.
terutama nilai inti anti korupsi yang telah diidentifikasi. Lebih jauh lagi, jika nilai organisasi selaras pula dengan nilai anti korupsi, upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya. Selanjutnya, penanaman nilai integritas yang terdiri dari kesediaan, identifikasi, serta internalisasi. Kesediaan. Kesediaan terhadap integritas atau integrity compliance adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Sedangkan internalisasi adalah integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Kemudian kita beralih pada bangun sistem integritas. Bangun sistem integritas terdiri dari 3 komponen, yaitu reframing culture, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Yang pertama yaitu reframing culture. Reframing culture adalah salah satu contoh, yaitu upaya mengubah organisasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran atau paradigma, atau yang kita sebut sebagai konten, dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi atau dalam konteks menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu seeding of integrity. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. 2. Koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Dan yang ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Dan yang terakhir ada sistem integritas organisasi yang terdiri dari leadership risk, pengendalian dan penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, serta kematangan praktek sistem integritas. Yang pertama dulu kita bahas tentang leadership risk, yaitu pemimpin yang menjalankan program dengan penuh keikhlasan sebagai basis bekerja berdasarkan moral idealisme, sehingga dalam mencapai keberhasilan tidak melakukan pelanggaran norma atau nilai. Dengan pimpinan yang berintegritas tinggi, maka sebagai bawahan tidak akan terkena penyebab korupsi karena tekanan, karena seringkali korupsi terjadi atau dilakukan karena tekanan dari mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Pengendalian dan penyelarasan organisasi secara proporsional menyesuaikan dengan tingkat kompleksitas operasional organisasi. Dalam hal ini sangat penting untuk memetakan berdasarkan kelompok pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian internal. 2. Pengendalian korupsi, dan 3. Pengendalian strategis. Selanjutnya, komponen sistem integritas yang terdiri dari sistem-sistem khusus pembentuk integritas organisasi terbagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem operasional organisasi dan sistem khusus untuk mengendalikan korupsi. Dan yang terakhir ada kematangan praktek sistem integritas. Selain nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan menjadi praktek keseharian, sistem integritas memastikan juga bahwa semua ide dan upaya serta sistem integritas dalam dilaksanakan dalam praktek keseharian. Dengan demikian sangatlah penting untuk adanya upaya evaluasi terhadap tingkat kematangan pelaksanaan program. Jadi, kita sebagai ASN tentunya dilarang keras melakukan tindakan korupsi. Salah satu penerapan anti korupsi
sebagai tenaga pendidik, yaitu dengan datang bekerja tepat waktu dan tidak melakukan hal lain pada jam kerja. Dengan hal sekecil itu saja kita sudah berusaha menghindari sikap anti korupsi. Mari kita lakukan mulai sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.